Ekonomi kita sekarang sedang nggak stabil. Daya beli kita turun, itu sudah pasti. Ini bukan cuma teori, ini realita yang kita rasakan setiap hari. Harga barang naik terus, tapi pendapatan kita nggak ikut naik. Ini adalah dampak dari dua hal besar yang perlu kalian pahami, inflasi dan pengangguran. Kita mulai dari inflasi. Ini adalah masalah terbesar yang mempengaruhi daya beli kita. Setiap tahun, harga barang dan jasa terus merangkak naik. Mungkin kalian nggak sadar, tapi coba lihat harga bahan pokok, beras, minyak, sayuran, semuanya naik kan? Itu inflasi yang terjadi di depan mata kita. Tapi inilah yang jadi masalah. Gaji kita nggak naik seiring dengan itu. Gaji tetap, harga barang naik, dan kita yang terjebak di tengah-tengahnya. Apa yang dulu bisa kita beli dengan harga 100.000, sekarang cuman bisa dapetin sedikit. Sumber daya terbatas, sementara kebutuhan terus meningkat. Ini yang bikin daya beli kita terus turun. Sekarang, lihat kondisi ekonomi yang nggak stabil. Pengangguran tinggi, banyak perusahaan yang merumahkan karyawan atau bahkan tutup. Itu artinya banyak orang yang kehilangan sumber pendapatan, dan mereka nggak punya cukup uang untuk konsumsi barang. Dampaknya, permintaan barang turun, ekonomi melemah, dan daya beli pun ikut tergerus. Ketika pengangguran naik, daya beli masyarakat otomatis turun. Semakin banyak orang yang nggak bisa beli barang, semakin besar tekanan terhadap perekonomian kita. Tahu nggak, salah satu faktor utama kenaikan harga barang adalah biaya energi yang makin tinggi. Harga bahan bakar terus naik. Ketika harga bahan bakar naik, biaya transportasi ikut naik. Barang-barang yang kita beli di toko atau pasar nggak hanya dipengaruhi oleh harga produksi, tapi juga biaya pengiriman yang semakin mahal. Akhirnya, harga barang pun ikut melambung. Kita juga nggak bisa lepas dari ketergantungan pada impor. Banyak barang yang kita konsumsi, baik itu barang elektronik, bahan baku industri, sampai makanan, sebagian besar berasal dari luar negeri. Ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, harga barang impor langsung naik. Ini artinya, meskipun barangnya diproduksi di luar, kita yang merasakan dampaknya. Harga barang impor jadi makin mahal dan membuat daya beli semakin tertekan. Sekarang, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan? Gimana cara supaya kita nggak terjebak di tengah masalah ini? Pertama, kelola keuangan dengan bijak. Ini saatnya untuk jadi lebih cermat dalam pengeluaran. Jangan biarkan pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan. Catat pengeluaran, buat anggaran, dan pastikan uangmu digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Kedua, investasi. Jangan cuma simpan uang di rekening biasa yang bunganya kecil. Kalau kamu nggak mulai investasi, kamu akan terus tertinggal. Coba cari instrumen investasi yang aman dan bisa memberi kamu keuntungan lebih besar daripada inflasi. Ketiga, mulailah berbisnis. Saat ekonomi tidak stabil, peluang bisnis selalu ada. Banyak orang yang sukses justru di tengah krisis. Kalau kamu bisa melihat peluang, kamu bisa mendapatkan keuntungan dari situasi yang sulit ini. Keempat, beli produk lokal. Daripada membeli barang impor yang mahal, coba beli produk lokal yang kualitasnya juga nggak kalah. Ini bisa mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan mendukung ekonomi lokal. Kelima, tingkatkan keterampilan. Pengangguran tinggi, tapi orang yang punya keterampilan lebih banyak peluang. Kalau kamu punya skill yang dibutuhkan pasar, kamu bisa bertahan, bahkan berkembang di tengah kondisi ekonomi yang sulit ini. Jadi, daya beli yang menurun itu bukan tanpa alasan. Inflasi, pengangguran, ketidakstabilan ekonomi, dan biaya energi yang terus naik semua berkontribusi pada penurunan daya beli kita. Tapi ingat, setiap masalah ada solusinya. Dengan cara yang tepat, kita bisa bertahan dan bahkan meraih keuntungan meski di tengah krisis. Jangan cuma nunggu perubahan datang dari pemerintah atau orang lain. Mulailah sekarang, kelola keuanganmu, investasi, dan ciptakan peluang bisnis sendiri. Kalau kita nggak bergerak sekarang, kita akan terus terjebak di dalam lingkaran yang sama.